Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menapakkan kakinya ke dalam surga. Ketika dia tapakkan masuk ke dalam surga, di situ adalah kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki yang diraih oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan orang yang menang, al-faizun, karena dia masuk ke dalam surganya Allah dan berkekalan abadi di dalamnya. Karena selama ini dia adalah orang-orang yang baik, karena selama ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita. Di subuh yang mulia ini, yang sangat menyejukkan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, mengalir darah di dalam tubuh kita. Maknanya kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi subuh yang mulia ini, kita masih bisa ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita bacakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam bentuk sujud kening yang bagian tertinggi dari tubuh setiap manusia. Dia jatuhkan ke tempat sujudnya, ke atas sajadahnya. Dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha perkasa. Dan itu adalah wujud penghambaan yang tertinggi dari seorang hamba Allah kepada zat Tuhannya yang telah menciptakannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, atas senantiasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita, ucapan kita, bacaan kita, itu dicatat insyaallah taala oleh para malaikat kiraman katibin, dan mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Salat berantingkan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta, di mana kita diminta
agar senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak menjadi hamba-hamba Allah, umat-umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan dinantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tepian telaga. Wa ana faratuhum 'alal haud, kata baginda Rasulullah, dan aku akan menanti mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang hidup di kemudian hari, tidak berjumpa, tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sepenuhnya dengan segenap hati dan jiwanya beriman, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang namanya Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ajaran yang telah dibawa olehnya itu adalah ajaran yang akan menghantarkan setiap yang mengikuti ajaran tersebut ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penghormatan kami kepada BKM Masjid Babut Taqwa 12 Kuta Alam beserta segenap jajaran pengurusnya dan jamaah tetapnya. Kemudian takzim kami kepada pengurus atau koordinator Safari Subuh BBC, ada pembina, ada penasehat, dan seluruh jamaah setianya, para alim ulama, amir umara, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah semua kita ini diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keberuntungan dan kebahagiaan terbesar bagi seorang hamba adalah ketika dia menapakkan kakinya ke dalam surga. Ketika dia tapakkan masuk ke dalam surga, di situ adalah kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki yang diraih oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dikatakan orang yang menang, al-faizun, karena dia masuk ke dalam surganya Allah dan berkekalan abadi di dalamnya. Karena selama ini dia adalah orang-orang yang baik, karena selama ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan senantiasa menghiasi kehidupannya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, takut kepada Allah dalam bentuk khasyah, tidak seperti takut kita kepada sesuatu yang kita takuti. Hanya ada suatu ungkapan, man khafa syai'an haraba minhu. Kalau ada seseorang yang takut kepada sesuatu, takut kepada ular, takut kepada binatang yang ganas buas, takut kepada atasan, takut kepada siapapun yang dia takuti, yang itu adalah statusnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, haraba minhu, pasti dia akan lari daripadanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang menakutkan di belakang, kita akan lari dengan secepat mungkin daripada sesuatu yang kita takuti. Walakin man khafa Allah, man khafa rabbahu, barang siapa yang takut kepada Allah, bukan lari daripada Allah, tapi lari menuju kepada Allah, haraba ilaihi. Jadi ini sebuah ungkapan, mudah-mudahan mencerahkan fikiran kita, menguatkan keyakinan kita bahwasanya kalau kita takut kepada Allah, berarti step by step, langkah demi langkah, kita akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faulaika humul faizun. Barang siapa yang takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan mereka bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Bahkan dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya yang lain, alladzina amanu wa hajaru, adalah orang-orang yang beriman dengan segenap keimanan,
wahajaru, dan mereka itu berhijrah. Hijrah itu sederhananya hijrah dari daru kufrin ila dari iman, dari negeri kafir menuju ke negeri iman, atau dari kondisi lingkungan yang justru menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala ke suatu lingkungan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah seperti ini, ketika awalnya kita dulu tidak melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian perlahan-lahan kita mencoba mengikuti safari subuh seperti ini, kemudian kita dapat melaksanakan ibadah salat, terutama salat subuh pada waktunya, di mana azan berkumandang, kemudian salat secara berjamaah diimami oleh seorang imam yang begitu indah suaranya, menenteramkan jiwa. Sebagaimana tadi, Masya Allah, Al-Imam kita Al-Ustadz Muhammad Iqbal Hasan, jazahullahu khairan, telah memimpin salat subuh kita dengan begitu khidmatnya, merasuk ke dalam jiwa kita. Dan Masya Allah, semoga Allah pertahankan beliau, wa aktsarallahu amsalahu, semoga Allah perbanyak lagi model-model seperti Al-Ustadz Al-Imam kita Iqbal Hasan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa senantiasa beristiqamah seperti ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada ketakwaan kita dan bagian daripada proses hijrah kita menuju kepada kondisi yang terbaik. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka adalah orang-orang yang berjihad, berjuang. Jihad ini juga diartikan berkorban fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim wa anfusihim, dengan segenap harta yang Allah titipkan kepada mereka, dan kepada anfusihim, jiwa yang telah Allah titipkan kepada tubuhnya. Jadi ketika kita Allah titipkan segala sesuatu, ada jiwa kita, ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita, maka dengan kekuatan itu, atau bahkan kecerdasan kita, kecerdasan yang akhirnya kita bisa berjihad fisabilillah, mengajar, menerangkan umat, bi amwalihim, dan juga kita bisa berkorban dengan harta kita. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah memberikan atau sudah menyerahkan rumah ke-10 untuk rumah bagi orang yang layak, memang sudah masuk dalam kriterianya. Seorang ahli masjid, orang yang sudah dipandang dia adalah orang yang baik, sudah terseleksi dan kemudian memenuhi beberapa syarat kemudian. Dan alhamdulillah, insya Allah beberapa waktu kemudian, dalam waktu dekat insya Allah akan terwujud rumah ke-11. Dan ini adalah bagian daripada jihad harta kita, harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Itu hendaknya kita syukuri, dan salah satu jalan untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berinfak, adalah dengan mengeluarkannya, bukan justru mempertahankannya, bukan menimbun banyak sehingga kadang-kadang merasa bahwasanya harta tersebut akan dinikmati oleh 7 turunannya. Tetapi yang lebih bernilai, yang bermanfaat adalah ketika harta itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan 'indallah, mereka-mereka ini adalah orang yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada suatu keterangan bahwasanya ketika ditanya apa itu derajat, bagaimana yang dimaksud dengan derajat itu, baina darajataini, ada dari satu derajat kepada derajat yang lain, baina samai wal ard, antara bumi dan langit. Bayangkan kalau ternyata ketika kita melaksanakan salat secara berjamaah, maka salat secara berjamaah itu kita akan dapat derajat 25 atau 27, lebih tinggi daripada orang yang salat sendirian di rumahnya atau di mana-mana tempat yang lain. Bayangkan derajat itu. Kalau Allah berikan derajat dengan asbab derajat yang lain, ketika dia berilmu misalnya, ketika dia ternyata adalah ahli salawat kepada Rasulullah, karena di dalam salah satu hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala salatan wahidah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya
Dan darajat yang dikatakan di situ adalah asyru darajat, 10 anak tingkatan derajat. Bagaimana kalau kita ternyata memperbanyak salat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin bukan ahli salawat tapi ahli salat saja. Karena di dalam salat itu sudah komplit, ada zikirnya, ada salawatnya, ada doanya. Maka modal salat saja sudah dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi. Kesidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Wa la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan, tidak sama ahli neraka dengan ahli surga itu. Karena kenapa? Wa ashabul jannati humul faizun, karena orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang menang, sementara orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang kalah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian berikut penyesalan terbesar seorang hamba adalah ketika dia dilemparkan ke dalam neraka. Kalau tadi dia dimasukkan, dipersilahkan, dibukakan pintu, fadkhuluha, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisalamin aminin, dengan salam. Ketika masuk ke dalam surga, disalam, disampaikan ahlan wa sahlan oleh para malaikat. Maka sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Adapun ahlu neraka, ahlun nar, mereka itu akan turiha finnar, mereka akan dimasukkan, dijebloskan. Ibarat kalau ada orang yang mau dimasukkan ke dalam penjara, kadang-kadang didorong sampai dia tersungkur jatuh di dalam penjara tersebut. Kebayangkan ketika ada orang yang sedang tertatih-tatih, dia sedang berhati-hati agar tidak tergelincir, terpeleset ke dalam neraka, dan tiba-tiba malaikat pun mendorongnya sehingga dia terhempas masuk ke dalam jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu adalah bentuk penyesalan yang terbesar, bentuk kerugian yang paling hakiki. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada azab neraka, terutama neraka jahanam. Ke setiap akhir salat, sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang dapat kita bacakan sebelum kita berpamitan kepada Allah, sebelum kita menuntaskan salat kita dengan mengucapkan salam. Maka sebelum kita berpamitan kepada Allah, atau bahkan nanti kita akan menyempurnakan dengan doa-doa, dengan istighfar, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuannya? Apa tujuan daripada kita mengamalkan hal-hal tersebut? Supaya kita kelak nanti di alam akhirat tidak dalam penyesalan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak sekali digambarkan tentang orang-orang yang menyesal di dalam kehidupannya karena dia merugi. Misalnya di dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala padahal telah menyerukan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum mati itu, ajal itu tiba kepada setiap kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kata seorang hamba yang baru saja dicabut nyawanya oleh malaikat maut, fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, andai kata engkau itu menunda sejenak ya Allah, ila ajalin qarib, yang kupinta ini tidak waktu yang panjang, tidak berhari-hari, 1 hari pun jadi ya Allah, 1 jam pun jadi ya Allah, ila ajalin qarib, sesaat saja ya Allah. Fa as-saddaqa, kalau engkau tunda ya Allah barang sejenak ya Allah, fa as-saddaq, saya akan bersedekah ya Allah, saya akan menginfakkan harta saya, bahkan yang akan saya tinggalkan kepada ahli waris saya pun
sedikit saja ya Allah, biarlah, karena saya ingin selamat, saya tidak ingin menyesal ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku menjadi hamba di antara hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Menyesal beberapa saat saja, atau bahkan saat malaikat maut itu datang. Allahu a'lam bagaimana kejadian itu benar-benar terjadi. Tidak pernah ditemui atau kita bertemu dengan malaikat maut, tapi kita sudah pernah melihat orang-orang yang telah didatangi oleh malaikat maut, bagaimana kondisi-kondisi mereka dalam sakaratul maut. Telah kita saksikan banyak sekali dalam kehidupan kita, anggota keluarga kita, ayah kita atau ibu kita yang telah menjalani proses itu. Tapi bayangkan bagaimana, apa yang dirasa oleh mereka saat didatangi, apakah dalam keadaan gembira atau justru dalam keadaan ketakutan. Karena kenapa? Baru di situ tersadar bahwasanya yang namanya manusia itu ketika hidup itu tertidur. An-nasu niyam. Yang namanya umat manusia itu niyam, dalam keadaan tertidur. Kita saat ini setengah sadar. Alhamdulillah kita di dalam masjid. Kalau di luar sana kita tertidur, meskipun kita naik kendaraan, kita di tempat kerja kita, atau mungkin sedang berjalan-jalan, sedang bermain-main dengan keluarga, kita sebenarnya sedang tertidur. An-nasu niyam. Falamma matu intabahu. Bangunnya kapan? Ketika sudah mati, ketika sudah masuk ke alam kubur, atau ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat maut. Di situ baru tersadar, kok baru saya bangun? Kemarin kemana saja saya? Apa yang sudah saya kerjakan? Bagaimana ini? Saya belum sempat menghitung amal saya, kesalahan saya belum saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dikata ketika di saat sadar itu? Tidak ada lagi kesempatan zero, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat amal, kecuali kalau memang dia pernah berbuat amal jariah satu saja, mungkin itu bisa menyelamatkan dia atau setidaknya meringankan dia di alam kuburnya. Sedang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang pelaku dosa itu, mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, hari ini barulah kami telah melihat betul ternyata azab Engkau itu ya Allah. Alam akhirat itu benar-benar ada ya Allah. Dulu kami kafir, kami tidak percaya. Hari ini betul nyata kami lihat ya Allah. Wa sami'na. Hari ini baru kami betul-betul kami yakini tentang kebenaran wahyumu ya Allah, ajaranmu ya Allah. Farji'na, tolong ya Allah kembalikan kami ke alam dunia, na'mal salihah, agar kami bisa berbuat amal saleh. Inna muqinun, kali ini betul-betul ya Allah. Kalau kemarin kami ragu-ragu, bahkan kami tak percaya ya Allah, hari ini muqinun, kami betul-betul yakin ya Allah. Setelah kami lihat ini ya Allah, izinkan kami kembali ya Allah. Mau kembali kemana? Karena yang namanya dunia, bumi tempat tinggalnya dahulu itu telah sirna, telah tiada. Mau kembali kemana? Disinilah tempatmu, negerimu, tempat engkau tinggal saat ini. Inilah namanya negeri akhirat. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam surat Al-Mulk juga mungkin lebih familiar lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu kisahnya di dalam beberapa ayat sebelumnya tentang orang-orang yang dijebloskan ke dalam neraka. Bahkan dikatakan takadu tamayyazu minal ghaiz. Yang namanya api neraka ketika dijebloskan satu persatu, yang menjadi arang, menjadi kayu bakar di dalam neraka itu, ketika dijebloskan satu persatu, api itu makin menyala. Ketika ada sekerumun atau sekelompok orang-orang yang kafir dijebloskan sekali, bayangkan ketika kita sedang membakar ikan, ada sejumlah kayu bakar arang yang kita lemparkan dalam bentuk yang banyak, tiba-tiba apinya menyala lebar, menyala besar. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Karena kenapa? Itulah api kemarahan. Api itu pun marah, geram dengan hamba yang dilemparkan itu.
bahkan sudah dinanti-nanti sekian lamanya. Kira-kira berapa usia dunia ini saat ini? Mungkin 7 jutaan tahun kalau menurut teori-teori orang. Sudah sekian jutaan tahun dinanti oleh neraka itu. Maka saat itu dia geram. Maka ketika ada orang dijebloskan, benar-benar dibakar sampai kulitnya melepuh, semuanya itu gosong, bahkan tulang belulang pun sirna, kemudian dikembalikan kepada keadaan semula, dibakar lagi, sirna lagi, dan begitu seterusnya. Dan orang-orang yang berada di saat itu, maka dia akan mengatakan, lau kunna nasma'u aw na'qil, andai kami dulu di masa kami hidup, kami itu mendengar, kami itu berfikir, menggunakan akal fikiran yang Allah titipkan kepada kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, enggak mungkin kami ini akan masuk dalam kategori orang-orang yang dibakar di dalam neraka sa'ir. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita resapi betul-betul. Ini kita Ahad 2 terakhir, masih ada 1 Ahad lagi sebelum kita berpamitan, atau tahun 2024 berpamitan dengan kita. Nah, biasanya ini ada pembicaraan tentang refleksi, tentang muhasabah diri. Maka izinkan kami ketika di Ahad ini diberikan kesempatan seperti ini, berbicara dari akarnya terlebih dahulu. Kalau untuk resolusi, rencana-rencana program ke depan, mungkin insya Allah akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita setelahnya, baik di Ahad depan maupun nanti di awal tahun 2025 apabila kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka ini menjadi awal bagi kita, agar senantiasa kita sadar bagaimana keberuntungan yang hakiki, bagaimana penyesalan yang sebenar-benarnya. Ini mesti kita pahami terlebih dahulu, karena orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang beruntung, ada orang yang menyesal, ada orang yang gagal, termasuk juga orang-orang yang kafir yang digambarkan di dalam penghujung surat An-Naba, dzalikal yaumul haqq, dzalikal yaumul haqq. Itu adalah hari yang benar, hari akhirat itu benar adanya, itu wajib kita imani. Karena kalau kita tidak beriman kepada hari kiamat, hari akhir, bagaimana kejadian yang akan terjadi di alam akhirat itu, maka kita akan kufur di saat itu juga. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa, dan barang siapa yang menghendaki dimaksud di sini apa? Menghendaki agar kembali kepada Allah. Jadi barang siapa yang dia menginginkan untuk kembali kepada Allah, kalau selama ini melenceng jalannya itu, ya kebetulan dia tempuh jalan yang lain dan itu adalah jalan kesesatan, ayo kembali kepada jalannya Allah. Kalau kita gambarkan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, karena kalau di dalam tafsir siratal mustaqim itu artinya dinul Islam. Islam itulah yang disebut dengan jalan yang lurus. Tapi ini kita gambarkan ketika sudah dikasih tahu ini jalannya, nanti sedikit demi sedikit mintalah penerangan, karena kadang-kadang ada jalan yang Allah uji. Ini ada dalam kegelapan, apakah dia mau membelok karena dia takut dengan kegelapan itu? Justru ketika dia membelok kemudian dia pergi entah kemana jauhnya dalam jalan kesesatan itu, maka mintalah penerangan kepada Allah, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulu pernah kita bicarakan di masjid Menasakrung atau Lamrung tentang hidayah. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Kalau kadang-kadang kita selalu jalannya di tepi saja, pelan-pelan aja, gigi 1, jarang-jarang gigi 3, gigi 4. Kadang-kadang kalau udah tahu itu jalan yang lurus, wasari'u, bergegas, jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat ketinggalan terus. Kalau gigi 1 terus, gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2, di pinggir terus. Dia persilakan orang mau cepat, ayo jalan cepat, di tengah aja jalan. Kita kan seperti itu kadang-kadang, terlalu berhati-hati, akhirnya ketinggalan. Tapi kita diminta oleh Allah untuk berpacu, jalannya sudah jelas, kendaraan yang sedang kita kendarai pun
Sudah jelas, ada sholat, ada zakat, ada puasa dan sebagainya. Ada juga amalan-amalan sunat yang menyempurnakan kendaraan kita tadi, sehingga kita berjalan itu mulus saja dengan cepatnya. Sedekahnya pun banyak, sehingga kita begitu bisa melaju dengan cepatnya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha ila rabbih ma'aba. Ittakhadha ila rabbih ma'aba. Niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kalau dia berkehendak untuk hijrah tadi, atau ingin kembali kepada Allah, atau yang kita sebut itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha ila rabbih ma'aba, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan inzar. Inzar itu apa? Peringatan. Biasanya kalau ini kami kemarin ada baca pada informasi, kalau kami biasanya karena kami orang Pekanbada, itu biasanya kalau beberapa waktu yang lalu setiap jam 10 hari Ahad, ya hari Ahad itu kebetulan kami di Pekanbada memang ada tower untuk serune itu pemberitahuan bahwasanya ini adalah suara untuk memberikan peringatan bahwasanya kalau nanti ada kejadian-kejadian tertentu, ini alarmnya. Itu dalam hal mengingatkan atau memberikan kehati-hatian ya, sebagai mitigasi terhadap bencana yang bisa saja terjadi di kemudian hari, yang mungkin serupa dengan tsunami yang pernah terjadi di beberapa tahun silam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah inzar. Diberikan peringatan, nanti kalau ada suara seperti ini betul-betul bukan suara coba-coba, maka ini segera berangkat. Nah, jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan inna anzarnakum, itu kan sudah disampaikan, diingatkan oleh Allah berkali-kali. Apa yang diingatkan oleh Allah? Adzaban qariba, azab yang sangat dekat. Azab hukuman Allah yang begitu dekat. Jadi begitu dekat itu, azab itu benar-benar akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya itu sangat dekat. Jadi sesuatu yang Allah sebutkan tentang hari kiamat itu Allah gambarkan dengan hari esok saja, waktu yang dekat saja, sehingga orang lebih berhati-hati. Kalau dibilang ila azaban ba'ida misalnya, dengan azab yang jauh, mungkin orang lebih berleha-leha. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Itu kalau tadi kumnya tadi kepada orang-orang yang kafir, tapi yauma yanzurul mar'u, di hari itu setiap manusia, manusia di sini dikatakan orang yang mukmin. Al-mar'ul mu'min, al-abdul mu'min, yanzuru. Apa yang dikatakan? Yanzuru itu dia memperhatikan, dia meneliti ma qaddamat yadah, apa yang telah ia perbuat dan apa yang akan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda kondisinya kalau orang-orang yang kafir dengan orang muslim, itu beda kondisinya. Tapi orang-orang yang kafir itu bahkan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan ya laitani, ya laita. Laita itu bentuk tamanni. Tamanni itu pengharapan, tapi tak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Laita, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai kata, semoga, mudah-mudahan, andai kata saya menjadi tanah. Apa maksudnya menjadi tanah? Ada beberapa tafsiran dari para ulama itu. Ya laitani kuntu fid dunya turaba. Baiknya ya Allah kalau betul ya seperti ini yang saya yakini sejak dulu, namun saya menyesal hari ini baru saya sadari ternyata penghakiman Allah itu benar-benar nyata. Maka di saat itu dia mengatakan, karena kekufurannya itu, karena sudah dijamin dia masuk ke dalam neraka, di saat itu dia menyesal. Apa yang dia katakan?
Ya laitani kuntu fid dunya turaba. Memang baiknya dulu saya di dunia itu jadi tanah aja, nggak usah jadi manusia. Karena kalau jadi manusia saya kufur kepada Allah. Mending jadi tanah, nggak dihukum. Atau apa? Walam ukhlaq basyara. Saya tidak diciptakan dalam bentuk manusia, pokoknya saya jadi binatang aja. Karena binatang itu, ya, menurut beberapa riwayat ada penghakiman terhadap binatang, karena dulu ada binatang yang warnanya kambing hitam, kemudian ketika dia sedang melawan dengan kambing putih, dengan tanduknya si kambing hitam ini, ya, menyeruduk kambing putih sehingga tersungkur jantung. Mungkin akan terjadi penghakiman, tapi ujung-ujungnya yang namanya bahaim, binatang-binatang itu akan Allah kembalikan menjadi tanah ketika di hari akhirat. Tidak berlanjut penghakimannya sebagaimana manusia. Jadi mereka, orang kafir mengatakan, saya mending jadi binatang saja, tidak menjadi manusia. Walam ukallaf, kalaupun boleh saya menjadi, kalau manusia pun saya mending jadi anak bayi aja. Bayi meninggal, anak kecil, anak balita meninggal, lebih baik kayak gitu. Karena kenapa? Kalau sudah jadi mukallaf, sudah dibebani hukum. Walam ub'at walam muhasab, dan lebih baik lagi kalau saya tidak ternyata dibangkitkan. Kalau sudah mati, udahlah mati, tidak dibangkitkan dan tidak dihisab. Karena kalau sudah dibangkitkan, dihisab, benar-benar saya akan diobrak-abrik, akan dihantam habis-habisan di dalam neraka karena kekufuran saya. Itu kata orang kafir. Bahkan, ya, itu ada beberapa keterangan yang lain. Intinya, penyesalan di antara orang-orang yang kufur kepada Allah itu benar-benar adanya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 6.44 sesuai dengan pesan daripada koordinator BBC, kita akan tuntaskan insyaallah sekitar 5 menit, 6 menit atau 7 menit ke depan, supaya turun dari mimbar ini kita bisa sholat sunat isyraq. Karena di saat sekarang matahari baru saja terbit, di saat ini tidak kita melaksanakan sholat. Kita tunggu sejenak barang sekitar 12 menit untuk kita bisa melaksanakan sholat sunat isyraq. Karena kita alhamdulillah salat berjamaah, kemudian kita berzikir kepada Allah, mendengarkan tausiah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita salat sunnah isyraq, kita akan dapat pahala setara dengan pahala haji dan umrah secara sempurna. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menuntaskan bahwasanya ketika kita telah menguraikan ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah tadi berupa orang-orang yang menyesal, kehendaknya kita jangan menjadi orang yang menyesal kemudian. Mungkin hari ini kita menyesal terhadap kehidupan kita yang sudah berlalu, tapi kita masih ada kesempatan hingga waktu yang tidak kita ketahui untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah jalan pertaubatan kepada Allah. Yang namanya taubat itu adalah ar-ruju'i minal bu'di 'anillahi ilal qurbi ilaihi Subhanahu wa ta'ala. Namanya taubat itu kita kembali kepada Allah dari keadaan yang jauh daripada Allah menuju kepada keadaan yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada bentuk-bentuk pertaubatan yang oleh para ulama yang kami temukan di dalam sebuah kitab, lupa kami kitabnya, bahwasanya ada orang-orang yang kembali kepada Allah, raja'a ilallahi khaufan min azabillah. Jadi ada dia yang kembali kepada Allah, motivasinya apa? Atau orientasinya apa? Ketika dia takut kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah, karena dia takut diazab oleh Allah. Jadi kalau saat ini kita kembali kepada Allah karena kita takut diazab, macam yang kita ceritakan tadi tentang neraka, maka itu disebut taibun. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya layaknya orang tak berdosa. Atau nanti disebut juga dengan tawab, orang yang senantiasa bertaubat karena dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang tawabin. Bahkan ada satu keterangan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ijlisu ilat tawabin, duduklah kamu dengan orang-orang yang bertaubat itu, fa innahum araqqu afidah, karena orang yang bertaubat itu, ahli taubat itu
hati mereka itu lembut sekali. Karena kenapa? Hati yang menyesal, hati yang sudah kembali kepada Allah, netral kembali. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau takut kepada Allah, taibun namanya, bertaubat. Wa man raja'a ila Allahi hayaan minhu. Ada juga yang kembali kepada Allah karena malu sama Allah. Maksudnya seperti ini. Bapak-bapak kan ada bangun malam hari ada bangun, ibu ada malam hari bangun. Waktu malam hari bangun itu tujuannya untuk apa? Untuk pergi ke toilet saja, untuk buang air kecil, tunaikan hajat, kemudian balik lagi tidur. Itu yang dilakukan. Tapi tiba-tiba nggak ada sholat, itu nggak ada rencana sholat. Karena kenapa? Masih ngantuk dan sebagainya. Tiba-tiba pas lewat di depan kamar anak ini, didengar ada celah pintu sedikit terbuka, terdengar anak sedang menangis di dalam. Anak kita itu usia 12 tahun, 13 tahun. Pas kita ngintip, nangisnya kenapa? Lagi apa? Ternyata nangisnya itu dalam doa. Ada sajadahnya. Berarti anak kita itu baru saja melaksanakan sholat malam, berdoa. Berdoanya menangis. Usia berapa? 12 tahun. 12 tahun sudah mukallaf? Sudah balik? Belum berdosa, dia minta ampun kepada Allah, menangis. Pas kita lihat, ya Allah, anak saya melaksanakan sholat malam, saya enggak. Malu saya sama Allah. Anak saya yang belum balik aja sholat, masa saya yang ayahnya yang sudah balik, yang memang harus mengajarkan dia tidak sholat, akhirnya apa? Malu sama Allah, akhirnya dia balik lagi ke kamar mandi, wudhu, sholat. Malu kepada Allah. Itu disebut dengan munibun. Lalu ada waman raja'a ilallahi ta'ziman li jalalatihi atau li jalalihi. Ada yang takut kepada, ada yang kembali kepada Allah karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia bukan orang yang bersalah. Dia orang yang benar, tapi sadar dia di dalam perjalanan, dalam jalan kebenarannya, maknanya dia harus berpacu lagi. Karena kenapa? Allah itu maha besar. Seperti kembalinya para nabi. Ini dalam hal ini kami juga mengambil pemahaman beberapa ulama yang memahami bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu jangan dikatakan bertaubat karena ada kesalahan macam manusia salah, tidak seperti itu. Ada makna ta'ziman li jalalillah, ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bentuk iktiraf, Rabbana zalamna anfusana, ada la ilaha illa anta bagi Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu bagian ta'ziman li jalalillahi, dan itu namanya awwab. Apa namanya? Awwab, orang yang kembali kepada Allah. Dan ada dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, izinkan kami tutup, bahwasanya Nabi Muhammad SAW di suatu ketika pernah menyampaikan kepada para sahabat. Lalu ada terjadi sedikit dialog antara para sahabat. Yang satu orang ini melihat ada sahabat yang lain melaksanakan sholat 2 rakaat kira-kira di jam 10 waktu duha kita. Waktu ditanya, engkau sholat apa tadi? Saya sholat duha. Apa ya kalau katanya? Rugi engkau, katanya. Kira-kira seperti itulah percakapannya. Rugi engkau, kok dalam jam 10 engkau sholat duha? Engkau tidak ingatkah Rasulullah pernah menyampaikan salatul awwabin hina tarmidul fisal. Apa namanya? Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatul awwabin. Ada namanya salat awwabin. Engkau sholat duha tadi betul, tapi kayaknya rugi. Karena kenapa? Rasulullah sudah mengatakan sholatul awabin, ada sholat bagi orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah karena ta'zim kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya awabin. 2 rakaat juga. Kapan dilakukan? Hina tarmidu atau tarmadu al-fisal. Ramadha yarmidu, ramidha yarmadu, itu sama asal katanya dari Ramadan. Bulan Ramadan insyaallah kira-kira 100 hari lagi akan kita masuki, bahkan kurang daripada 100 hari kira-kira ya. Insyaallah Ramadan. Bulan 3 penuh, bulan 3 itu Ramadan. Maka di tarmidul fisal, fisal itu anak-anak unta yang baru lahir.
kulitnya masih tipis, bulunya juga sedikit. Ketika mulai disengat oleh matahari, kira-kira mulai disengat matahari jam berapa? Apa waktu terbit? Enggak, matahari terbit belum hangat pun. Jam 8 sudah mulai hangat. Jam 9, setengah 10 kira-kiranya. Jam 10, setengah 11, jam 11 itu adalah waktu yang kalau kita ketahui itu waktu salat duha yang paling afdal. Nah, Nabi mengatakan salatul awabin. Di situ ada salat awabin. Meskipun nanti di dalam kajian yang lain, kajian fikih, ada yang mengatakan awabin itu bainal maghribi wal isya, bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya. Itu ada salat awabin. Ada beberapa rakaat. Dan itu ada didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tapi secara sharih Rasulullah mengatakan nanti kira-kira jam 10, jam 11 ada salat awabin 2 rakaat aja. 2 rakaat. Ada yang mengatakan salat awabin bagian daripada duha, ada yang mengatakan itu terpisah daripada duha meskipun dilakukan di waktu duha. Seperti salat sunat isyraq. Karena salat sunat isyraq itu sudah mulai masuk waktu duha. Tapi bukan salat duha. Karena kenapa? Kita sudah menunggu salat sunat isyraq itu sejak azan berkumandang, azan subuh itu, supaya dapat kemuliaan yang besar. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awab, dan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan pertaubatan yang nasuh. Nasuh itu artinya murni, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi kita. Alhamdulillah sudah 12 menit. Kami pamit, kami minta izin, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, dan terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan oleh koordinator BBC. Mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab hidayah kita, kebaikan kita, ya, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan kapan-kapan nanti ada waktu kesempatan kita akan sampaikan, kita lanjutkan. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق
أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلام.